Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadia Saribi. Saya dari kelas B6 jurusan PGSD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian lingkungan hidup dan asas-asas lingkungan hidup. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri. Secara istilah, lingkungan seringkali digunakan secara bergantian dengan istilah lingkungan hidup. Kedua istilah tersebut, meskipun secara harfiah dapat dibedakan, tetapi pada umumnya digunakan dengan makna yang sama, yaitu lingkungan dalam pengertiannya yang luas, yang meliputi lingkungan fisik, kimia, maupun biologi, yang meliputi lingkungan hidup manusia, lingkungan hidup hewan, dan lingkungan hidup tumbuhan. Menurut Otto Soemarwoto, lingkungan hidup diartikan sebagai ruang yang ditempati suatu makhluk hidup yang bersamaan dengan benda hidup dan benda tidak hidup. Di dalamnya itu, berdasarkan pengertian tersebut, jelas bahwa lingkungan hidup terdiri atas dua unsur atau dua komponen, yaitu pertama adalah unsur atau komponen makhluk hidup atau yang sering disebut dengan biotik, dan yang kedua adalah unsur atau komponen makhluk tak hidup atau yang sering disebut dengan abiotik. Di antara unsur-unsur tersebut terjalin suatu hubungan timbal balik atau saling mempengaruhi atau ketergantungan antara satu sama lain. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang asas-asas lingkungan hidup, yaitu 1. Asas penjemuran untuk banyak kendala. Sering didapatkan penghancuran yang disebabkan oleh penggadaan sumber alam yang sudah mendekati batas maksimum. Contohnya yang ada di sini itu wilayah perkotaan yang mengalami kepadatan populasi yang berlebihan, yang berdampak merusak manusia di dalam persaingan yang kuat juga terhadap dampak lingkungan atau berdampak sekali bagi lingkungan kita, teman-teman. Yang kedua adalah asas lingkungan yang secara fisik mantap kemungkinan terjadinya penimbunan keanekaragaman biologi dalam ekosistem yang mantap dan kemudian dapat mengalahkan kemantapan populasi tersebut. Contohnya yang ada di sekitar kita yaitu jumlah spesies tumbuhan dan hewan habis dieksploitasi oleh manusia dan menyebabkan semakin lama jumlahnya semakin sedikit. Jadi marilah teman-teman kita untuk menjaga ekosistem untuk tetap berjalan. Jadi kita tidak boleh membunuh hewan karena itu tidak baik. Yang ketiga adalah tidak ada sistem pengubah energi yang betul-betul efisien. Karena di sekarang itu banyak sekali contohnya potongan sayur-sayuran yang sudah tidak dapat dimanfaatkan. Ada beberapa makanan yang sengaja dipisahkan karena sudah tidak layak digunakan atau tidak layak dikonsumsi. Sayur dan sisa makanan yang sudah tidak dapat dimanfaatkan tersebut, marilah kita jadikan pupuk organik seperti sayuran yang sudah tidak bisa digunakan itu bisa dimanfaatkan sebagai pupuk tumbuhan atau unsur hara yang membantu pertumbuhan dan perkembangan lingkungan. Karena teman-teman, lingkungan ini semakin sedikit pohon atau tumbuhan-tumbuhan semakin sedikit oksigennya. Jadi kita itu memerlukan oksigen agar kita dapat mendapatkan lingkungan hidup yang sehat dan bersih.
Sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan komen teman-teman. Dadah.